poin, di mana HACCP itu kalau yang jurusan pangan, nutrisi, gizi ya, nutrisi itu gizi, terus kemudian yang tata boga gitu ya, itu ada pelajaran HACCP. Seingat saya ada, karena saya dulu pernah audit ke jurusan gizi, ke jurusan tata boga politeknik ya, saya ngaudit ke politeknik. Ada yang memasak gitu. Terus kemudian apalagi yang ada HACCP-nya. Tapi yang perlu teman-teman tahu adalah HACCP itu secara sederhana adalah menganalisis dalam proses pembuatan makanan, mulai bahan baku datang sampai bahan baku itu dikonsumsi, apa saja bahayanya yang bisa membuat orang menjadi sakit. Contoh misalkan orang membuat pisang goreng, ya. Pisang goreng, menjual pisang goreng dalam jumlah yang besar, artinya sudah menjadi industri pisang goreng lah. Terus kemudian mengidentifikasi HACCP-nya. Salah satu bahaya di proses penggorengan adalah minyak goreng ya, minyak goreng yang dipakai berulang-ulang itu ya, berulang-ulang itu berbahaya untuk yang mengkonsumsi. Ya, berbahaya. Itu salah satu identifikasi bahaya. Termasuk misalkan penyimpanan ya, setelah digoreng taruh di gerobaknya itu ya, pagi hari numpuk penuh gitu gerobaknya. Itu kan sebenarnya ada bahaya kontaminasi, debu dan seterusnya. Meskipun kalau saya bilang rasanya ya tetap enak saja yang gorengan itu, dimanapun di pinggir jalan apa enak. Tapi kalau kita mengkaji dari sisi HACCP, dengan gerobak yang terbuka nggak ada pintu, itu sebenarnya nggak ada penutup. Itu kan potensi kontaminasinya tinggi. Ya, potensi kontaminasinya tinggi. Hanya memang kalau gorengan itu cepat habis, ya bakteri itu nggak sempat tumbuh, sudah habis. Nah ini ada yang namanya HACCP. Jadi HACCP itu menganalisis bahaya keamanan pangan. Ya sekali lagi bahaya keamanan pangan, mulai kontaminasi fisik, kontaminasi biologi, kontaminasi kimia, diidentifikasi setiap langkah, mulai bahan baku datang, bahan baku disimpan, bahan baku diolah, setelah bahan baku diolah menjadi makanan, bahan baku dikirim, disajikan sampai di selesai di ini. Itu adalah HACCP. Kemudian siapa saja yang terkena kewajiban FSMS ini, Food Safety Management System? Siapa saja yang terkena kewajiban ini? Itu sebenarnya seluruh industri yang berkaitan dengan rantai makanan. Ya. Seluruh industri yang berhubungan dengan rantai makanan. Mulai dari pabrik pakan, terus kemudian bahan baku pakan, terus kemudian primary food producer, jadi yang memproduksi makanan, ya, terus kemudian pabrik olahan makanan, secondary food producer, ya, jadi olahan lain dari proses itu, terus kemudian distributor, retail, ya, sampai catering ya, catering itu semuanya sebenarnya terkena kewajiban Food Safety Management System. Hanya memang kalau kita lihat Food Safety Management System itu pemerintah menerapkan pada skala industri ya, skala industri besar yang memang cakupan distribusinya itu tidak hanya di lokal daerah ya. Kalau lokal daerah seperti teman-teman pernah lihat PIRT itu kan skala cakupannya itu kan skala lokal. Ya, skala lokal artinya tidak menjangkau sampai luar kabupaten. Tetapi sekarang ya dengan online itu orang bisa jual kemana-mana. Saya kurang tahu lagi ya kebijakan ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Tetapi PIRT ini salah satunya adalah yang sepanjang yang saya tahu adalah proses produksinya itu masih proses produksi rumahan. Ya. Tetapi kalau itu sudah menjadi skala industri, maka terkenalah kewajiban ini. Di mana kewajiban-kewajiban itu mulai muncul? Mulai izinnya. Jadi teman-teman, salah satunya adalah kalau misalkan ada industri olahan mengolah hasil laut.
Ya, contohnya misalkan file ikan, ya, ikan di file terus di frozen gitu ya. Itu tidak bisa tidak untuk melindungi keamanan pangan, maka dalam proses perizinan itu sudah diwajibkan untuk melengkapi infrastruktur yang menjadi syarat dari pemerintah. Salah satunya adalah ada SKP, surat kelayakan pemrosesan ya, di situ apa saja syaratnya, sehingga tanpa itu nggak bisa. Jadi pemerintah harus memastikan itu, untuk memastikan infrastrukturnya ya aman nggak nanti ya, punya proses yang layak nggak untuk memproduksi ini, termasuk produksi yang lain ya, yang yang izinnya ada di BPOM semuanya pasti di Yang biasanya, Pak. ini apa di. Kemudian ada keterkaitan juga dengan yang lain ya, produsen packaging material, kemudian transportasi, peralatan. Mereka tidak secara langsung ya, tidak secara langsung, tetapi biasanya menjadi concern dari pabriknya untuk food mengelola food safety management system. Ya. Katakanlah teman-teman kalau kalau kita Lebaran gitu ya, kita orang jualan biskuit itu banyak banget. Itu food safety management system itu pasti berlaku di pabrik biskuitnya. Kemudian biskuit itu kan ada primary packaging ya, dibungkus. Kemudian setelah dibungkus aluminium foil, dimasukkan ke dalam kaleng. Kalengnya itu kan sebenarnya secondary packaging yang tidak bersentuhan dengan produk makanan itu sendiri. Tetapi banyak produsen kaleng yang untuk biskuit itu yang sertifikasi food safety management system. Karena apa? Diwajibkan oleh customer-nya atau untuk meningkatkan daya saing. Untuk meningkatkan daya saing. Kemudian berikutnya, ini struktur klausulnya. Struktur klausulnya itu ada klausul 4, 5. Tadi kalau di awal ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. 1 sampai 3 itu bukan syarat. Jadi kalau bukan syarat tidak harus dipenuhi. Hanya cukup dibaca saja. Ya, hanya cukup dibaca. Tidak perlu diinterpretasikan. Tetapi kalau ini syarat, harus diinterpretasikan supaya nggak salah. Ya, supaya nggak salah ininya. Pemenuhannya. Ya. Kemudian secara klausul, ya mappingnya seperti ini. Semua standar ISO mengikuti siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Di siklus PDCA, ini ada Plan, Do, Check, Action. Tetapi di proses operation sendiri, itu di dalamnya juga ada proses Plan, Do, Check, Action. Ya, jadi siklus di dalam siklus lah, siklus di dalam siklus. Kemudian secara struktur seperti ini ya. Kalau kita pecah menjadi per klausul, 4, 5, 6 itu adalah bagian dari perencanaan. 8 operation, 9 performance evaluation, 10 improvement. Ada 7 prinsip manajemen, ya, mulai customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, dan relationship management. Dari 7 prinsip ini dipecah, ya, dijabarkan menjadi 10 klausul tadi. Ya, dijabarkan menjadi 10 klausul tadi. Jadi 10 klausul. Contohnya ini ada leadership. Leadership itu dijabarkan di klausul 5 berkaitan dengan leadership, engagement of people. Tidak secara spesifik kalimatnya di klausul itu berbicara engagement of people, tapi bagaimana leader itu bisa membuat orang itu menjadi aware, ya, aware. Bisa ada salah satu klausulnya ada awareness. Awareness itu dengan cara dengan banyak cara membuat orang itu menjadi aware. Orang kalau sudah aware itu rasa memilikinya pasti tinggi. Kemudian ada proses approach, ada evidence-based decision making. Tentunya
di dalam proses-proses itu kan ada data. Ya, data itu harus diolah menjadi sebuah informasi. Contohnya kalau di ASCP nanti kan ada di ISO 22000 itu kan ada data-data terkait dengan proses ya. Misalkan proses pengolahan sarden gitu ya. Ikan laut yang di kaleng gitu ya. Itu kan ada proses-proses yang harus dimonitor yang terkait dengan critical ya, harus dimonitor temperatur, waktu gitu. Itu harus dicatat, dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kemudian relationship management ya dengan pihak luar. Dulu ya versi ISO yang lama itu relationship itu hanya dibicarakan di supplier saja, ya, di supplier. Tetapi versi berikutnya ISO sendiri ya 170 anggota yang kemudian punya satu wakil di technical committee itu membahas bahwa industri itu tidak bisa hanya ngomong soal customer dan suppliernya saja karena ada pihak lain yang berkepentingan. Ya, relationship management itu diminta di klausul 4.2 diminta mengidentifikasi siapa saja stakeholdernya. Ya, kalau dulu enggak berbicara stakeholder. Dulu itu hanya di dalam klausul ISO itu hanya cerita tentang customer dan supplier. Sekarang tidak. Kemudian versi yang baru itu diminta berpikir mengenai risk-based thinking ya. Teman-teman kalau kita berbicara risk-based thinking itu di klausul ISO yang baru itu diminta untuk sebelum melakukan sesuatu atau ketika ada sesuatu maka diverifikasikan resikonya lah, kurang lebih seperti itu. Berpikir resiko itu bisa di level manajemen, bisa di level operasional. Ya. Operasional itu ya secara internal per departemen atau per proses atau per produk, itu banyak ya kalau di operasional. Tapi sekali lagi ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam proses risk management ya, risk based thinking ini. Pertama adalah organization risk management, kemudian operational proses. Dua-duanya juga punya resiko. Resiko secara organisasi dan resiko secara proses. Kenapa resiko organisasi perlu diidentifikasi? Karena food safety itu berhubungan dengan resiko organisasi. Contoh misalkan di tahun berapa itu ada di Cina itu sapi perahnya itu makan pakan gitu, terus pakannya mengandung melaminnya itu kemudian mengkontaminasi susu bayi sampai berapa ratus yang meninggal bayi gitu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya lupa beritanya ada kalau searching di internet gitu. Salah label obat ya, obat injeksi ya, info saya lupa ininya. Tapi sampai membawa korban meninggal. Beritanya itu memang tidak terlalu ramai, tidak seramai berita politik. Tapi ada dan itu terjadi, ancamannya adalah pabriknya ditutup. Jadi ada resiko-resiko organisasi, resiko-resiko di level manajemen ya, organisasi ya. Itu yang harus diperhitungkan. Ya. Selain resiko proses, kalau resiko proses ya misalkan proses mixing, resikonya apa? Undercook, nggak mateng gitu ya, nggak mateng. Dampaknya apa? Bisa berjamur ya, cepat berjamur. Kemudian kena critical prosesnya apa? Ya di proses waktu dan temperaturnya. Jadi itu di level proses. Kemudian di ISO 22000 di industri food ya, di industri food dunia itu FAO dan WHO ya bersama negara-negara anggota yang lain itu sebenarnya sangat concern atau menjaga keamanan pangan ya, keamanan pangan. Kemudian sekitar tahun 60-an ya, kodeks itu ada. Jadi kodeks itu satu lembaga
di bawahnya FAO sama WHO, yang menerbitkan standar-standar yang terkait dengan food, yang mulai dari petunjuk untuk ASCCP, mikrobiologi yang ada di pangan, kandungan logam berat, terus kemudian teknik pengujian mikrobiologi, dan macam-macam. Kodeks itu mengeluarkan banyak standar. Saya sendiri kalau baca ya bingung, mumet. Karena apa? Saking banyaknya. Jadi saya tidak mungkin menguasai semua, nggak mungkin. Tetapi apa yang ada di depan saya itu yang saya pelajari dulu. Yang lain yang nggak ada di depan mata ya nanti saja. Karena masih banyak hal lain yang perlu di handle gitu ya. Jadi terkait dengan produk, ya, karena saya ada kegiatan tentang pakan ya, pakan yang saya pelajari. Kemudian ada kegiatan tentang pengolahan hasil laut, ya pengolahan hasil laut yang saya pelajari karena itu ada hubungannya dengan apa yang menjadi pekerjaan saya. Nah, HACCP itu menerbitkan itu semua, ya. Kodeks. Ya, kodeks itu menerbitkan itu semua, bahkan diakui di seluruh negara di dunia, sehingga standarnya kodeks banyak diaju. Bahkan Indonesia sendiri di banyak SNI itu juga mengadopsi dari kodeks. Adopsi dari kodeks. Itu isinya kodeks. Kodeks itu salah satunya adalah CAC 1 tahun 69 yang isinya tentang HACCP. Di mana di HACCP ini ada 12 langkah. Kemudian kalau di ISO tadi kan ada 10 klausul. Terus kemudian kalau seandainya dibuat lingkaran, irisannya di mana irisannya? Nah, irisannya itu ada di sini. Describe produk, ya, di langkah describe produk, irisannya ada di klausul 851. Jadi 12 langkah yang ada di kodeks itu dijabarkan di ISO, di klausul ISO. Tetapi tidak spesifik ngomong berbahasa sama ya. Contohnya ini, assemble HACCP team. Jadi membuat tim HACCP. Tetapi di HACCP itu sebutnya Food Safety Team. Kemudian kalau di HACCP berbicara describe produk, deskripsi produk. Tapi di ISO 22 itu dijabarkan di 58, 512, 8513 karakteristik raw material dan karakteristik end product. Kemudian identify intended use. Di sini intended use. Di sini construct flow diagram, di sini flow diagram and description of process. Jadi 12 langkah yang ada di HACCP ini ada semua di ISO 22000. Dimasukkan semua ke dalam ISO 22000. Hanya bedanya kalau HACCP itu lebih kepada teknis. Kalau misalkan teman-teman membayangkan katakanlah punya jualan pisang goreng bisa menjadi industri, maka HACCP itu hanya mulai dari pisang, tepung, gula, datang, terus kemudian disimpan, dikupas, dikasih tepung, digoreng, dikemas, dijual. Itu HACCP. Tapi kalau ISO 22000 tidak cuma itu. Di luar dari proses inti itu ada proses pendukung. Ada sumber daya manusianya, ada maintenance-nya, ada utility yang disediakan, ada gas, ada air untuk untuk mencuci ya, atau untuk mencampur untuk aduk adonan. Kemudian ada gas, ada peralatan ya, ada peralatan panci dan seterusnya. Kemudian itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau HACCP itu hanya berbicara proses inti dan potensi kontaminasinya. Tapi kalau sudah lebih besar lagi. Jadi berbicara tentang sistem manajemen secara besarnya, tidak hanya proses inti, tapi ada proses pendukung dan semuanya harus dikelola dengan sistem manajemen yang baik, nggak bisa salah-salah. Ini masih hubungannya kodeks.
Sampai di sini ada pertanyaan? Chat nggak ada. Teman-teman ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung bertanya. Langsung, Pak izin bertanya atau Pak saya mau bertanya, open mic ya, mic-nya langsung dinyalakan, atau lewat chat, ya, atau lewat chat. Jadi kadang-kadang saya berhenti dulu ngelihat chat ini sebenarnya. Ada chat atau enggak? Oh, enggak ada. Enggak ada yang bertanya, berarti saya harus lihat dulu.